Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan sedikit menjelaskan mengenai juknis penerimaan peserta didik baru PPDB 2021 untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB di Jawa Barat ya. Untuk juknis ini adalah juknis perubahan karena sebelumnya itu pelaksanaan PPDB bertepatan dengan hari raya ya. Oke, langsung saja kita simak videonya. Ya, moto daripada PPDB yang sekarang ya dan juga tahun-tahun sebelumnya ini adalah sekolah di mana saja sama. Semua sekolah mampu mengembangkan potensi peserta didik, tetapi hak untuk memilih sekolah tetap ada di siswa dan orang tua siswa. Untuk landasan hukumnya, pelaksanaan PPDB jenjang SMA SMK ini ya, ini ada 5 peraturan. Ada peraturan menteri, ada surat edaran Mendikbud, kemudian ya ini mengenai zonasi dan lain-lain. Ini tidak kita bahas panjang lebar. Kemudian untuk pelaksanaan PPDB-nya sama dengan tahun-tahun sebelumnya, itu dilaksanakan secara objektif, akuntabel, dan transparan. Artinya semua pihak bisa memantau melalui situs online ya. Ini. Kemudian untuk persyaratan PPDB itu dibagi dua, ada yang persyaratan umum dan persyaratan khusus. Untuk persyaratan umum ini artinya semuanya wajib ada. Yang pertama itu adalah ijazah atau surat keterangan kelulusan. Bagaimana sekolah tujuan mau menerima ketika tidak ada surat yang menyatakan kamu itu lulus atau tidak ya. Ini biasanya nanti disediakan oleh sekolah kalau kalian lulus ya. Ini yang kedua itu adalah akte kelahiran. Nah, akte kelahiran ini kemarin setelah kita cek ada beberapa yang belum memiliki akte kelahiran. Tolong silakan lakukan proses pembuatan akte kelahiran ya. Karena akte kelahiran ini adalah surat yang sangat penting untuk kamu sebagai kekuatan hukum hitam di atas putih bahwa kamu lahir di dunia ini adalah ya diakui oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Ya. Jadi untuk yang belum memiliki akte kelahiran usahakan segera membuat. Kalaupun nanti pada saat pelaksanaan akte kelahirannya itu belum jadi, memang masih bisa menggunakan surat keterangan lahir ya. Ini. Yang ketiga itu adalah kartu keluarga. Nah, di sini ada ketentuan minimal 1 tahun. Ada titik mangsa di kartu keluarga itu minimal kartu keluarganya adalah 1 tahun. Misal kamu baru update kartu keluarga 1 bulan yang lalu ya, misalnya karena ada kesalahan data, itu tidak apa-apa. Nanti kartu keluarga yang lama fotokopiannya itu bisa kamu lampirkan juga ya, itu bisa. Kemudian KTP di sini adalah KTP orang tua. Selanjutnya buku rapot semester 1 sampai dengan 5 dan keterangan ranking. Ini yang baru di tahun sekarang adalah keterangan ranking. Ada rankingnya, kamu ranking berapa. Yang kelima itu adalah surat tanggung jawab mutlak orang tua. Ini nanti akan disediakan oleh sekolah untuk ditandatangani oleh orang tua kalian ya. Ini adalah persyaratan umum yang harus disiapkan untuk kita, untuk sekolah kita ya.
beberapa dokumen itu memang sudah kita siapkan jauh-jauh hari, yaitu dengan melakukan proses scanner. Kemudian untuk persyaratan khususnya, yang pertama adalah kartu program penanganan kemiskinan atau terdaftar pada DTKS Dinsos. Ini bagi yang memanfaatkan jalur afirmasi atau ketem, itu silakan disiapkan kartu ini. Minta ke dinas sosial, biasanya ada di desa-desa. Yang kedua itu adalah surat keterangan domisili dari RT RW. Ini khusus untuk korban bencana alam atau bencana sosial, ya. Jadi kalau kamu yang umum itu tidak usah menyiapkan surat yang ini. Yang ketiga, surat tugas orang tua, ini bagi jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Nah, ini ada maksimal 3 tahun. Jadi kalau misalnya orang tua kamu itu tugasnya pindahnya sudah 5 tahun, itu bukan pindah tugas namanya, tapi sudah menetap, ya. Kemudian anak guru, ya, ini juga untuk anak guru, dan bagi afirmasi kondisi tertentu penanganan COVID-19, ya. Yang keempat, piagam dan dokumen prestasi, ini khusus untuk jalur prestasi kejuaraan. Maksimal 3 tahun dan minimal 6 bulan. Maksimal 3 tahun berarti ketika kamu kelas 1 SMP. Ketika kamu kelas 4 SD, walaupun tingkatnya tingkat nasional, itu tidak berlaku. Minimal, ya, itu adalah 6 bulan. Jadi misalnya kamu bulan kemarin baru melakukan kejuaraan, juara 1, itu pun tidak termasuk, ya. Untuk identitas kependudukan, nah seperti yang tadi sudah kita sampaikan, kakak yang belum 1 tahun atau penerbitan kakak baru karena perubahan anggota keluarga, misalnya ada yang meninggal, ada yang lahir, atau ada yang pindah, atau ada yang perubahan data, ada yang salah. Nah di sini biasanya kakak yang lama itu tidak ada, ya. Kalaupun ada nggak apa-apa. Kalau tidak ada, bisa minta surat keterangan dari kelurahan, ya, dari desa yang menerangkan bahwa kamu sudah tinggal di lokasi itu berapa lama. Ini juga bisa digunakan. Kemudian kakak yang memiliki barcode, itu yang baru, ya, tidak perlu dilegalisir. KTP elektronik juga tidak perlu dilegalisir. Ini kalau dokumen ini bentuknya fotokopi. Oke, untuk jalur SMA. Untuk jalur SMA itu ada 4 opsi yang bisa kamu manfaatkan di sini. Zonasi itu adalah 50%. Berarti zonasi ini adalah jarak, ya. Tidak memperhitungkan nilai, tetapi hanya memperhitungkan jarak terdekat dari sekolah tujuan. Itu 50%, sangat banyak. Yang kedua adalah afirmasi. Afirmasi itu 20%, tetapi di sini dibagi menjadi 2 kembali. Afirmasi ketem, ya, KIP dan disabilitas itu 15%. Kemudian untuk kondisi tertentu itu 5%. Perpindahan tugas orang tua atau wali atau anak guru itu hanya sedikit, hanya 5%, ya. Jadi untuk kamu yang anak guru, tolong pertimbangkan ketika ingin menggunakan jalur ini, karena hanya 5% prosentasenya. Kemudian prestasi, ya. Untuk jalur prestasi itu 25%. Tapi 25% ini terbagi menjadi nilai rapot murni, ya, hanya nilai rapot dan kejuaraan, ya, baik akademik maupun non akademik. Ini untuk jalur SMA. Nah, untuk afirmasi seperti yang tadi kita sampaikan,
itu 20%, terbagi atas ketem dan disabilitas 15%, kemudian kondisi tertentu itu 5%. Yang dimaksud dengan kondisi tertentu ini khusus untuk, nah ini nih, petugas yang melakukan penanganan COVID-19, korban bencana alam dan sosial. Nah ini disediakan kuota sebanyak 5%. Kemudian SMK. SMK sangat berbeda dari tahun sebelumnya. Untuk SMK yang pertama adalah jalur afirmasi, itu 20%. Untuk kondisi tertentunya 5%, ketem dan disabilitasnya 15%. Yang kedua, prioritas terdekat. Ini yang baru. Tahun kemarin ini tidak ada. Jadi zonasinya yaitu hanya 10%. Jadi kalau kamu ingin daftar ke SMK dan rumah kamu berada di belakang sekolahan tersebut, itu sudah pasti bisa diterima. Tapi kalau tahun kemarin tidak. Yang ketiga, perpindahan tugas orang tua, wali atau anak guru itu 5%, sama dengan jalur SMA. Prestasi untuk SMK itu adalah sebesar 65%, yang mana untuk prestasi ini dibagi menjadi rapot ya 60% dan kejuaraan 5%. Untuk rapot itu dibagi lagi menjadi unggulan ya sebanyak 35% dan umumnya 25%. Seperti apa unggulan itu nanti kita jelaskan lebih lanjut. Ya, ini untuk jalur SMK. Kalau kita tampilkan dalam bentuk grafik, kurang lebih seperti ini kuotanya untuk SMA dan SMK. Untuk SMA zonasi paling tinggi, yang kedua baru prestasi. Untuk SMK ya 60% itu adalah prestasi rapot ya. Kemudian sisanya ini yang paling banyak 20% adalah afirmasinya. Untuk jadwalnya ini adalah jadwal yang terbaru, kemungkinan tidak meleset lagi ya, karena sebelumnya itu dimulai dari tanggal 5 Mei ya. Pertama, nanti akan ada pembagian akun tanggal 17 Mei. Kemudian tanggal 18 Mei itu siswa akan mendapatkan akun. Ini kalau melakukan pendaftaran mandiri ya. Tetapi untuk sekolah kita itu biasanya dilakukan secara kolektif atau dibantu oleh sekolah. Untuk tanggal 17 sampai dengan 30 itu akan sekolah ya, ini bukan oleh siswa. Sekolah akan melakukan upload nilai rapot ya. Oleh karenanya pastikan nilai rapot yang kalian miliki dengan yang nanti akan diupload itu sudah sesuai, tidak ada kesalahan kembali. 15 sampai dengan 18 ini akan dilakukan oleh pihak SMA, SMK, SLB-nya, itu akan mulai memasukkan daya tampung sekolahnya itu berapa. 18 sampai 21 verifikasi kuota sekolah. Ini akan dilakukan oleh dinas tempat. 21 Mei sampai 5 Juni upload dokumen khusus. Ini untuk yang melalui jalur-jalur tertentu ya, itu di tanggal ini mulai melakukan upload dokumen tersebut. 4 sampai dengan 6 Juni itu akan dilakukan verifikasi kelulusan SMP-nya, seperti itu ya. Kemudian tata cara pendaftaran atau penerimaan peserta didik baru. Ketika kamu ingin mendaftar sendiri ya, ataupun dilakukan oleh sekolah, alamat yang dibuka itu adalah ini, ppdb.disdik.jabarprof.go.id. Nah, untuk sekolah tujuan, kalaupun biasanya ngadat atau bagaimana tidak memungkinkan,
itu bisa datang langsung ke sekolah tujuan dengan tetap melakukan penerapan protokol COVID-19. Untuk yang online itu dibatasi dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Untuk yang offline ya, ketika kamu datang ke sekolah tujuan itu jam 8 siang sampai dengan jam 2 siang. Untuk pendaftarannya ya, ini ada 2 tahap. Untuk tahap 1 yang jalur-jalur tertentu itu ya, afirmasi, perpindahan tugas, prestasi, kemudian yang SMK-nya afirmasi, prioritas terdekat, perpindahan tugas dan prestasi rapot unggulan, ini akan dilakukan di tahap 1 yaitu tanggal 7 sampai 11 Juni. Ketika kamu berhasil diterima di sekolah tujuan di tahap 1, maka proses selesai ya. Tetapi ketika kamu gagal di tahap 1, kamu bisa melanjutkan ke tahap yang kedua, yaitu akan melakukan atau akan didaftarkan ulang. Tanggalnya adalah tanggal 25 Juni sampai 1 Juli. Nah, untuk tahap 2 itu untuk SMA hanya 1 jalur, yaitu jalur zonasi. Untuk SMK-nya itu hanya 1 jalur juga, yaitu jalur prestasi rapot secara umum ya. Tidak ada embel-embel misalnya pembobotan dan lain-lain. Ini kurang lebih prosedur yang tadi ya, yang tadi kita jelaskan jalur-jalurnya. Ini kita lewat saja. Ini untuk tahap 1. Ini yang untuk tahap 2-nya ya. Oh ya, untuk tahap 1 tanggal 21 Juni itu pengumuman kamu diterima atau tidaknya. Nah, nanti tanggal 22 sampai 24 Juni kamu sudah bisa melakukan daftar ulang ya. Sedangkan untuk tahap 2 pengumumannya itu adalah 9 Juli dan daftar ulang pada 12 sampai 14 Juli. Ketika tahap 1 kamu dinyatakan diterima, maka kamu wajib melakukan daftar ulang. Ketika tahap 1 kamu sudah diterima, maka kamu tidak bisa melakukan pendaftaran di tahap 2 ya. Misalnya pindah sekolah atau apa itu tidak bisa, karena status kamu nanti akan muncul sudah diterima di tahap 1. Ini mengenai apa namanya? Oh ya, untuk afirmasi. Untuk SMA itu bisa memilih 2 SMA negeri. Pilihan satunya apa, pilihan 2-nya apa, baru pilihan ketiganya adalah sekolah swasta. Untuk SMK, 1 SMK negeri, 1 SMK swasta, atau 1 SMK dengan 2 program yang berbeda. Perpindahan tugas dan anak guru itu hanya 1 SMA negeri dan pilihan 2-nya 1 SMA atau SMA swasta. Untuk SMK itu 1 SMK negeri, 1 SMK swasta, atau 1 SMK dengan 2 jurusan yang berbeda. Untuk prioritas terdekat, karena di SMA itu tidak ada, adanya hanya di SMK, itu adalah 1 SMK negeri dan 1 SMK swasta, atau 1 SMK dengan 2 jurusan yang berbeda. Untuk prestasi SMA, nilai rapot dan kejuaraan, untuk nilai rapot itu bisa 2 SMA negeri dan 1 swasta. Sedangkan untuk kejuaraan itu hanya 1. SMK tidak ada prestasi nilai rapot dan kejuaraan. Untuk untuk SMK adanya yang ini nih, nilai rapot unggulan, nilai rapot umum dan kejuaraan. Nah, untuk nilai rapot unggulan itu hanya 1 SMK negeri, pilihan 2 1 swasta, atau 1 SMK dengan 2 jurusan, sama ya ketiganya. Untuk zonasi hanya ada di SMA ya, itu 2 SMA negeri dan 1 SMA
swasta. Kemudian untuk seleksinya, ketika kamu memilih jalur afirmasi, ya KIP, keterangan ekonomi tidak mampu, yang pertama jelas akan diperhitungkan dari jarak rumah kamu dengan sekolah tujuan. Yang kedua, jika pada batas perpotongan itu ada yang nilainya sama, jaraknya sama, maka akan dilihat dari usia, ya. Ketika usianya yang paling tua itu yang akan diterima. Untuk perpindahan tugas orang tua juga sama. Yang pertama adalah jaraknya, jarak terdekat dengan sekolah. Jadi kalau misalnya kamu itu anak guru, tinggalnya di Palimanan, mau ke SMA 1 ke Gesik, maka dari jarak saja itu sudah yang paling jauh, tidak akan bisa diterima karena jaraknya paling jauh. Ketika ada yang punya nilai jarak sama, maka akan diperhitungkan dari usianya. Untuk prestasi nilai raport itu akan diperhitungkan nilai raport semester 1 sampai dengan 5, kelompok mata pelajaran A, ya, dan ranking. Apa saja mapel pelajaran A itu nanti kita lihat di video di halaman selanjutnya. Ketika ada yang nilainya sama, rankingnya sama, maka akan diperhitungkan dari usia. Untuk lomba tergantung dari nilai kejuaraan dan wilayahnya, itu ada skor-skornya, ya. Kemudian jika ada nilai yang sama, maka akan diperhitungkan dari usia. Untuk zonasi juga sama. Yang pertama jarak, yang kedua dari usianya. Ini untuk SMA, ya. Kemudian mata pelajaran A, ini yang dimaksud dengan kelompok mapel A. Agama, PKN, Bahasa Indonesia, Matematik, IPA, IPS, dan Bahasa Inggris. Kelompok B itu ada SBK atau Mulok, Penjas, dan Prakarya atau Mulok yang lainnya. Ya. Kenapa tidak semuanya diperhitungkan? Karena untuk kelompok B tidak semua sekolah mempunyai mata pelajaran yang sama. Alasannya seperti itu. Kemudian untuk yang dari MTS itu kan ada banyak nilai, ya. Ada Al-Quran, hadis, ada akidah akhlak, ada fikih, ada sejarah kebudayaan Islam. Ini mapel yang banyak ini akan di rata-rata menjadi satu, yaitu mapel PAI, ya. Ini untuk mata pelajarannya. Cara perhitungannya, kalau mau dihitung manual, ini adalah rumus yang digunakan, ya. S sama dengan N per M kali F RX kali 1000. S itu skor akhirnya, N itu adalah jumlah nilai 7 mapel kelompok A, M itu adalah jumlah nilai 10 mata pelajaran pada raport tertinggi bla 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 bla, ya. Dan K-nya itu adalah jumlah peserta didik di kelas calon peserta didik pendaftar. R-nya itu ranking, ya. Ini kalau tidak bisa menghitung nanti akan dilakukan oleh sistem, ya. Tetapi kalau mau menghitung manual, kurang lebih ini rumus yang nanti digunakan. Nah, ini contoh-contohnya. Ketika kamu dapat nilainya berapa, itu bisa kamu coba hitung manual sendiri, kira-kira skornya berapa, ya. Ini juga sama. Oke. Untuk alur PPDB afirmasi ketem, ya. Sekolah nanti akan mendaftarkan melalui alamat yang sudah disediakan. Kemudian nanti akan diverifikasi oleh sekolah tujuan. Kemudian akan diseleksi oleh sistem IT PPDB, ya, bukan manual tapi oleh sistem yang ada. Kemudian ketok palu, kamu dinyatakan diterima atau tidak. Untuk afirmasi juga sama, ya, disabilitas ini sama seperti itu.
Kemudian untuk kondisi tertentu kita daftar, akan divalidasi masuk atau tidaknya, akan diverifikasi juga oleh sekolah tujuan atau SMA-nya, akan diseleksi secara sistem, kemudian ditetapkan dan diumumkan. Ini semuanya 100% oleh sistem PPDB. Ya, ini juga sama, ini sama, ini juga sama. Nah, untuk SMK itu ada uji kompetensi atau tes minat dan bakat serta tes kesehatan. Dapat dilakukan bagi program atau kompetensi keahlian tertentu. Ini untuk tiap SMK ada yang menerapkan dan ada yang tidak, tergantung dari di mana atau ke SMK mana kamu mendaftarkan, ya. Untuk seleksinya, ya, sama kayaknya dengan yang tadi, ya. Jelas semuanya diperhitungkan dari jarak dulu, afirmasi, prioritas, pembinaan orang tua itu jarak, prestasi kejuaraan adalah skor piagamnya. Untuk rapot tidak memperhitungkan jarak, ya, tapi langsung dari nilai rapot yang kalian miliki, ya. Kemudian yang umum juga sama, nilai rapot baru dari usia. Ini contoh jurusan dan program-program segala macamnya. Ini untuk SMK, ya. Ini jalur-jalurnya sama kayak tadi. Kita lakukan pendaftaran, diverifikasi, seleksi oleh sistem, ditetapkan. Untuk semua jalur kurang lebih seperti itu. Kemudian, nah, ini yang kita maksud dengan prestasi nilai rapot unggulan. Untuk kamu yang mau melanjutkan ke SMK dengan memilih 9 jurusan ini, mata pelajaran IPA, matematik minimal harus 80. Ketika ada salah satu saja kurang dari 80, kamu tidak bisa ikut jalur prestasi nilai rapot unggulan, ya. Kemudian bisnis, pariwisata, ini bahasa Inggris dan matematik nilainya harus minimal 80. Tolong dicek kembali semester 1 sampai dengan 5. Ketika ada mapel IPA, matematik, bahasa Inggris nilainya di bawah 80, kamu sudah pasti gagal, ya. Gagal di awal. Kemudian persyaratan khususnya untuk teknologi rekayasa sampai dengan kemaritiman itu tidak buta warna. Kemudian untuk beberapa jurusan tertentu, agribisnis, agroteknologi, kemaritiman, dan pariwisata, ini ada menerapkan tinggi badan berapa, ya. Biasanya ada ketentuannya di masing-masing sekolah tujuan. Ini untuk kelas-kelas industri. Ini sistem seleksinya seperti apa, ya? Samalah dengan yang tadi, ya. Ini kalau kalian ingin mempelajari secara manualnya, tapi semuanya dilakukan oleh sistem. Ini kalau kamu sekolah dari lulusan SMP luar negeri, ada prosedurnya tersendiri. Untuk daftar ulang, ya, dikembalikan lagi kepada sekolah tujuan masing-masing, karena biasanya pengalaman dari tahun yang kemarin itu berbeda-beda. Intinya bukan untuk mempersulit kalian, tapi untuk lebih meyakinkan, ya. Nah, di sini ketika kamu tidak melakukan daftar ulang, ya, tanpa pemberitahuan segala macam, maka dianggap mengundurkan diri. Makanya pastikan kamu bisa memanfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Jika ada kendala, ya, ada 3 tahap yang harus kamu lalui. Yang pertama, selesaikan di sekolah terlebih dahulu. Artinya di sekolah tujuan. Kendalanya apa? Ketika mentok baru ke cabang dinas masing-masing. Yaitu di tingkat kabupaten, ya.
mentok juga baru ke Jawa Barat ya. Untuk waktunya 3 kali 24 jam, syarat penyampaiannya. Nah, ini ada beberapa yang harus dipenuhi ketika kami ingin melaporkan. Jadi tidak sekedar lapor saya mau begini itu, tidak ada prosedurnya. Ketika ini ditempuh, maka pengaduan yang dilakukan oleh kalian akan dilanjutkan. Ini pelanggaran dan sanksi ya. Untuk daya tampung, untuk SMA itu per kelas 36, untuk SMK juga sama, minimalnya 20, SMK 15. Nah, ini untuk prestasi kejuaraan. Juara internasional 1, 2, 3 dapat langsung diterima. Tetapi untuk yang lain itu tergantung dari penskorannya. Penskorannya nanti akan kita lihat ya. Nih. Perlu diketahui tidak semua jenis lomba itu bisa disertakan. Ini ada yang prestasi akademik dan ini yang non akademik. Yang akademik itu misalnya Olimpiade Sains Nasional, OSN, O2SN, FLS 2N, LCSPN, Kuis Ki Hajar, Lomo Jari, LKJS, Lomba Cipta Puisi, Cipta Lagu, Melukis dan Membatik. Ini yang penyelenggaranya adalah Kemendikbud. Di luar Kemendikbud ada lomba sains, ada lomba teknologi tepat guna, bla 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 segala macam. Ini termasuknya ke non akademik atau di luar Kemdikbudnya ya. Nah, untuk prestasi bidang agama ya, tahun kemarin juga sudah ada. Untuk Muslim ya, karena mayoritas itu adalah Muslim. Pertama, hafiz Quran, itu ada poinnya sendiri. Musabaqah tilawatil Quran juga sama. Kemudian dakwah, nasid dan qasidah, ini juga ada penilaian tersendiri. Nah, untuk hafiz Quran 11 sampai 30 juz sudah langsung diterima ke sekolah manapun. Untuk 7 sampai 10 juz itu setara dengan juara 1 tingkat nasional. Ini ratingnya sudah pasti tinggi. Untuk 4 sampai 6 juz secara prestasi tingkat provinsi. Untuk 3 juz itu juara 1 tingkat kabupaten. Jadi kalau kamu tidak punya sertifikat dan lain-lain, maka ini saja yang kamu tempuh, hafal atau hafal 3 juz itu sudah tingkat kabupaten ya. Untuk literasi ini sama, yang penting ada bukti berupa piagam penghargaannya. Kemudian prestasi kepramukaan juga lumayan lengkap ya, poin-poinnya. Untuk penyekoran pramuka ya, ada jambore dunia segala macam. Ini juga lumayan ada banyak kriterianya. Untuk prestasi Kemendikbud atau Kemenag juga ini ya, yang pasti skor terendah itu adalah juara 3 tingkat kabupaten. Jadi kalau ada misalnya tingkat kecamatan itu tidak diakui atau tidak mendapatkan skor. Jadi skor minimal itu adalah tingkat kabupaten. Oke, untuk sementara itu saja mengenai Juknis PPDB ke jenjang S1
SMA, SMK, dan SLB Jawa Barat. Mohon kalian simak, pelajari informasi ini dengan sebaik-baiknya supaya kamu tidak salah pilih sekolah tujuan. Dalam arti salah pilih itu tidak sekedar asal dekat, tidak sekedar sesuai keinginan kamu, tapi harus sesuai dengan jalur yang ingin ditempuh dan kemampuan kalian. Itu saja, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.